Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'd. Alhamdulillah, para puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore kali ini kita kembali bertemu untuk berthalabul ilmi. Insyaallah kajian pada sore hari ini akan diisi oleh Ustadz Roni Abdul Fattah dengan tema besar perjalanan kehidupan setelah kematian. Dan tema judul pada sore hari ini adalah dahsyatnya hari kebangkitan. Alhamdulillah Ustadz Roni sudah berada di Masjid Istiqomah. Salawat salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mengawali kajian pada sore hari ini supaya lebih berkah, insyaallah kita akan membacakan ayat suci Al-Quran. Insyaallah akan membaca surat Al-Alaq, surat ke-96. Bagi para teman-teman sekalian yang mau mengikuti, silakan dibuka mushaf Quran surat Al-Alaq surah ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطعة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, sekedar informasi bahwa kajian ini rutin setiap Sabtu sore dan juga Senin pada maghrib. Bagi para jemaah yang ingin menghadiri kajian rutin bersama Pemuda Istiqomah, silakan hadir pada hari Senin malam dan juga Sabtu sore. Baik, tanpa berlama-lama kita panggil saja Ustadz Roni. Kepada Ustadz Roni kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, ikhwan akhwat, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di Ta'lim Sabtu Pemuda Istiqomah, dan tema yang dibahas setiap pekan ketiga adalah kajian dengan tema besarnya Rihlatun ila Daril Khulud atau Rihlatul Khulud. Kita membedah perjalanan panjang menuju negeri keabadian, menuju kampung akhirat. Dan tema kita pada sore hari ini adalah dahsyatnya hari kebangkitan. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya kita dan duduknya kita di Masjid Istiqomah yang kita cintai ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, kita beriman bahwa ada kebangkitan. Semua manusia yang sudah meninggal dunia, yang sebelum kiamat tiba, mereka semua dikumpulkan di alam barzakh. Mereka menanti di alam kubur. Dan sudah kita bedah pertemuan tentang alam kubur ini, bagaimana malam pertama di alam kubur, dan juga tema tentang fase demi fase yang akan ditempuh, yang akan dijalani, dilalui oleh siapapun di antara kita, pasti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fase setelah alam kubur, yaitu hari kebangkitan. Ini persinggahan kedua ya, dari persinggahan-persinggahan yang sangat banyak yang kita semua pasti akan menempuhnya. Nah, jadi dari semua manusia yang sudah meninggal dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang hari ini meninggal dan yang akan meninggal sebelum kiamat tiba, itu mereka berada di alam barzakh, di alam kubur, ya, karena fase kehidupan di negeri akhirat baru akan ditempuh oleh semua kita setelah terjadi hari kiamat. Kiamat yang dimaksud adalah kiamat besar. Nah, jadi ini dia, sudah kita bedah dua ini, langsung kita ke sini ya. Karena hari kiamat sebuah keniscayaan, kepastian. Jadi hari kiamat pasti akan terjadi ya. Bahkan Nabi yang mulia sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia memberikan penjelasan kepada kita tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya
kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ada alamatus sughra, ada tanda kecil kiamat yang jumlahnya banyak sekali, dan ada alamatul kubra, ada tanda-tanda besar kiamat. Yang 10 yang para ulama menyebutnya dengan asyra ayat, 10 tanda-tanda besar kiamat, yang mana ke-10 tanda-tanda besar kiamat ini antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak jauh waktunya. Al-ayat kharzatun manzumatun, 10 tanda-tanda besar kiamat itu seperti untayan mutiara yang diikat dalam sebuah tali, kayak biji tasbih kalau kita ya, yang mana kalau digunting talinya terputus, maka akan keluar satu demi satu ya. Nah, kita beriman dengan alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah ini beberapa tahun ke belakang viral di kita dengan tema besarnya tanda-tanda akhir zaman. Ya, dengan tanda-tanda akhir zaman. Walaupun kita memberikan nasihat kepada para dai yang menyampaikan kajian ini, ada yang memang berlebihan, ada yang kering saja gitu, ada yang memang proporsional. Yang berlebihan yang menceritakan tanda-tanda besar kiamat, mencocok-cocokkan dengan fenomena sekarang tanpa ada ijma di kalangan ulama, sampai kepada mentain waktu, tahun sekian akan begini. Nah, ini kita hindari, tidak boleh. Dalam kajian tanda-tanda akhir zaman, alamatus sa'ah, tidak boleh mentain waktu. Ulama mengingatkan itu. Ini peristiwa gaib, tidak ada satupun di antara kita yang tahu betul tidak. Apalagi kalau kemudian muncul rasa ketakutan yang tidak produktif, yang menyebabkan kita takut jadi berbuat yang keliru, tidak benar. Karena tujuan daripada mengingatkan umat akan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, agar umat semakin cinta dengan akhirat dan sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini akan berakhir. Dan berbicara tentang perjalanan umat manusia, kita umat Nabi Muhammad, umat Islam, umatnya Rasulullah, ini merupakan umat akhir zaman yang tidak akan ada nabi dan rasul setelah beliau diutus. Ya, la nabiyya wala rasula min ba'di. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang akan diutus setelahku. Nah, Nabi menyampaikan bahwa kiamat itu, kiamat besar, kehancuran alam semesta berikut segala isinya, akan terjadi di umat ini. Ya, di umat Rasulullah, di umat akhir zaman. Kapannya? Wallahu a'lam. Tetapi 14 abad setengah yang lalu, Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menegaskan, mengingatkan kita, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, dan tahukah kamu boleh jadi kiamat sudah dekat. Ini 14 abad setengah yang lalu. Dekatnya seperti apa Allah alam. Tetapi yang kita yakini kepastian untuk kita yang hidup
14 abad setengah setelah Nabi wafat, tentu bukan makin jauh kan, makin dekat. Berbicara tentang akhir zaman, jangankan kita sekarang, Nabi sendiri Nabi akhir zaman, para sahabat juga umat akhir zaman. Ya, hanya memang kita ini berada di satu fase dari 5 fase perjalanan umat Islam sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah. Ada fase an-nubuwah, sudah berlalu itu 23 tahun, Nabi yang menyebutkan angkanya itu. Ada fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian, ini 30 tahun, al-khulafa ar-rasyidun. Yang ketiga fase mulkan adon, fase di mana umat dipimpin oleh para pemimpin penguasa raja yang menggigit. Jadi fasenya panjang sekali. Muncullah daulah-daulah Islam dari mulai daulah Bani Umayyah, daulah Bani Abbasiyah, dan daulah Turki Utsmani yang besar, belum yang lain-lainnya. Berapa lama? Hampir 13 abad. Panjang sekali. Dan berakhir fase ini dengan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmaniyah 1924. Maka kata para ulama masuk fase keempat, mulkan jabriyatan, di mana umat dipimpin oleh para pemimpin yang diktator, al-jabbar. Ciri khasnya apa? Tidak suka hukum Allah tegak, bukan hanya tidak suka tapi dimusuhi. Siapapun yang mengusung, yang berjuang untuk menegakkan hukum Allah, syariat Islam, bisa dimusuhi. Dan peringatan buat kita semua, saya, antum semua, kita semua sekarang berada di fase keempat ini. Dan akan ada satu fase lagi. Nabi menceritakan ini bukan fase terakhir. Sumatakunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan hadir kembali kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Nah, jadi kita berada di fase keempat. Makin dekat kan? Makin dekat. Kapannya Allah alam. Yang kita hindari mentain waktu itu, tahun sekian akan begini begitu, dan tidak boleh. Tapi mengingatkan dekat dengan segala maknanya, kita ingatkan. Yang pasti kita semua akan bertemu dengan kiamat kita masing-masing. Minimal kiamat kecil, kematian, betul tidak? Sudah kita berdoa tema ini, semua kita akan mati. Itulah kiamat kita. Seseorang yang mati berarti sudah sampai kiamatnya gitu. Dia sudah berpindah alam, dan dunia ini juga akan berakhir pada waktunya nanti. Kapannya? Wallahu a'lam. Kita boleh mengaitkan fenomena yang sekarang terjadi asal benar para ulama berijma sepakat tentang tanda-tanda itu bagian dari tanda-tanda kiamat, kita sampaikan. Tapi kalau peristiwa yang memang para ulama tidak bersepakat, bahkan yang bicara bukan ahli ilmu, dan ketahuilah para ulama menjaga dari mentain waktu, menentukan angka itu menjaga sekali, hati-hati, karena kalau tidak terjadi dampaknya jadi tidak baik. Muncul tuduhan ustadz cocokologi, ini ustadz apa dukun katanya, ya kan? Jadi tidak baik. Pada kajian akhir zaman itu luar biasa untuk menggugah seseorang agar cinta dengan akhirat, betul tidak? Nah, jangan sampai kajian yang luar biasa, perhatian Nabi terhadap tema ini yang luar biasa rusak gara-gara sebagian yang berlebihan menyampaikan tema tanda-tanda akhir zaman. Nah, jadi kita beriman ya akan ada hari kiamat sebelum hari kebangkitan. Sedikit saja, kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang dahsyatnya peristiwa kiamat. Disebutkan ketika kiamat terjadi, kita bisa mentadaburi nanti antum semua ya, pulang ke rumah tadaburi dari mulai juz 27
28, 29, juz 30 apa lagi? Coba antum tadabburi. Sampai Nabi yang mulia menyampaikan, jika kamu ingin merasakan dahsyatnya hari kiamat, baca, tadabburi surat At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyiqaq. Di rumah coba nanti dibaca tengah malam atau jam 2 pas qiyamul lail, antum baca, siapkan tafsirnya gitu ya. Coba antum baca, pahami itu tiap kalimat ya. Contoh di juz Amma disebutkan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Bayangkan, ini gambaran yang Allah ceritakan tentang hari kiamat ya. Apabila matahari digulung, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang berjatuhan, bayangkan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung hancur. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan airnya itu tumpah ke daratan dan panas bergolak kayak tsunami begitu. Tsunami hanya kena beberapa tempat kecil, ini semua. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, di hari itu manusia seperti aneh-aneh, seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, gunung yang kokoh itu, pasak bumi ini, kal ihnil manfush, seperti kapas yang berhamburan. Antum kapas, angin besar tiup, bagaimana berhamburan. Dan nanti gunung akan seperti itu. Ini dahsyatnya hari kiamat. Bahkan di surat Al-Haqqah diantaranya banyak sekali disebutkan gambaran hari kiamat seperti apa. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, maka apabila sangkakala ditiup satu kali tiupan. Wa hubilatil ardu wal jibal, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung itu, fadukkata dakkata wahidah, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, nah pada hari itulah terjadi kiamat. Wan syaqqatis sama, terbelahlah langit. Fahiya yauma idzin wa, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Allahu Akbar. Ya, makanya kemudian kenapa di dunia ini Allah hadirkan bencana-bencana yang mirip seperti nanti Quran menceritakan kiamat terjadi, betul tidak? Contoh gunung meletus, ya, gunung meletus itu luar biasa. Itu kan skalanya kecil, iya kan? Dan kita sering mendengar bencana alam gunung meletus, betul tidak? Ngeri itu korbannya itu. Terkadang apa? Tsunami kan beberapa kali terjadi di negeri ini ya, tsunami itu. Yang paling dahsyat 2004 Desember di Aceh itu. Tsunami itu. Hitungan menit entah berapa ratus ribu jadi korban, dan manusia nggak berdaya itu. Betul? Apalagi ya, longsor, apalagi gempa bumi, dan masih banyak. Baru segitu kita ngeri tidak? Ngeri, coba lihat di YouTube ada rekamannya deh. Ketika terjadi bencana tsunami, gempa bumi di Padang misalkan, di Jogja itu,
Itu orang tuh bener itu udah hilang kesadarannya, takutnya luar biasa menyelimuti dia. Ditinggalkan anak-anaknya, dia sendiri sibuk menyelamatkan dirinya. Dan gambaran seperti ini Allah ceritakan di Al-Quran, yang tentu hari kiamat lebih dahsyat dari ini semua. Kita beriman dengan itu, betul tidak? Ya, itulah hari kiamat, di mana banyak di dalam Al-Quran surat-surat yang membahas tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahkan beberapa surat diberikan nama dengan nama hari kiamat. Ada Al-Waqi'ah, ya, apalagi Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan masih banyak lagi. Itu tentang hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat terjadi, maka berakhir kehidupan dunia ini, ya, berakhir. Jadi kita beriman, saudaraku, akan ada akhirnya. Dunia tidak kekal, akan ada ujungnya. Maka sungguh kasihan orang-orang yang diperbudak dengan dunia, betul tidak? Yang tertipu dengan dunia, yang tidak menjadikan persiapan dengan dunianya untuk akhiratnya gitu. Malah dia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nauzubillah, kasihan. Padahal kita meyakini benar, kita berada di dunia tidak lama, ditentukan waktunya, ya. Sering saya ulang-ulang hadis di kajian ini, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umat itu hanya antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada tapi tidak banyak. Intinya sebanyak apapun, sepanjang apapun umur kita, pasti ujungnya akan berakhir. Dan dunia ini juga sama. Ketika Nabi Isra Mi'raj digambarkan, dunia ini diumpamakan seperti orang tua yang sudah bongkok. Dunia ini usia dunia ketika Nabi Isra Mi'raj 14 abad setengah yang lalu, dunia digambarkan seperti orang tua yang bongkok. Nah, orang kalau sudah bongkok, ujungnya apa? Jadi muda lagi itu kemana? Ya mati. Orang sudah bongkok, sudah tua, itu sudah mau berakhir, pasti mati ujungnya, betul tidak? Bukan muda lagi, bukan, pasti mati ujungnya. Sama, ibarat buku setebal apapun. Nah, umat Muhammad ini bab terakhir dari buku itu gitu. Ya, bab terakhirnya, bab penutupnya gitu. Kalau dibuka bab itu udah berakhir tuh, udah gak ada bab lagi gitu. Itu umat Rasulullah, itu umat akhir zaman itu maksudnya. Maka datanglah hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut dengan Yaumul Ba'ats. Apa artinya? Al-Ba'ats atau hari kebangkitan adalah hari dihidupannya kembali orang-orang yang telah mati ketika sangkakala ditiup pada tiupan kedua. Tiupan pertama itu menyebabkan kehancuran alam semesta berikut segala isinya. Tiupan kedua dibangkitkan kembali. Semua kita dibangkitkan. Lalu semua manusia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Bagaimana mereka dibangkitkan? Mereka dibangkitkan itu dan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa penutup aurat, dan belum dikhitan. Ini peristiwa gaib, ya. Kita beriman. Kenapa? Karena yang menyampaikan khabar ini, yang menyampaikan kabar ini, as-sadiqul masduq, orang yang jujur, yang tidak pernah berdusta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, beliau bikin ensiklopedia akidah Islam.
rukun iman. Bagus sekali. Alhamdulillah buku ini sudah ada terjemahnya. Ya, belum menceritakan tentang iman kepada hari akhir. Nah, ada pembahasan yang membahas. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-ba'ats adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba pada hari kiamat. Jika Allah al-haq yang maha benar berkehendak mengembalikan dan menghidupkan hamba-hambanya kembali, maka dia memerintahkan malaikat Israfil, lalu dia pun meniup trompet yang kemudian ruh-ruh kembali menuju jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan kembali. Bagi Allah mudah sekali. Sebagaimana mudahnya menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Jelas. Ayat dalilnya banyak. Di antaranya di surat Yasin, yang familiar, yang terkenal surat ini ya. Saking terkenalnya sampai ada orang ketika baca Yasin, ada seorang ibu tidak ikut baca. Saya tanya, ibu kenapa nggak baca surat Yasin? Ustaz nggak kebagian Yasinnya katanya. Jangan ibu ada Al-Quran. Oh Yasin di Al-Quran ya katanya. Saking ya Yasinin, ya terkenal Yasin sampai nggak tahu itu ada di Al-Quran. Kirain Yasin itu Yasin gitu kan. Padahal itu sama satu surat di Al-Quran gitu kan. Oh ada Yasin di Al-Quran ya katanya. Ini kisah nyata. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur menuju kepada Rabb pencipta mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, ya wailana, aduhai celakalah kami, membahasana min marqadina hadza, siapa yang membangkitkan kamu jadi tempat tidur kamu dari alam kubur? Ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang mukmin berkata bagaimana? Inilah yang dijanjikan Allah, Rabb yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya yang senantiasa mengingatkan kita. Yang dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama, para asatidz, para dai yang mengingatkan kita. Di surat Az-Zumar di ayat yang ke-68 disebutkan dua tiupan ini. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini tiupan pertama. Ya? Tiupan yang pertama hancur semuanya. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Kali kedua kan? Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing untuk berkumpul di mahsyar untuk diadili. Ini surat Az-Zumar. Kemudian di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-15, 16 disebutkan, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
Ini kan ayat menceritakan tentang lahir. Ya. Jadi penciptaan dari setetes mani itu kan bercampur dengan apa? Ya, sperma bercampur dengan sel telur. Sampai kemudian dari mani menjadi apa? Menjadi alaq, mudghah, dan seterusnya, itu tahapannya itu. Lahir anak-anak, remaja. Kalau surat Al-Hajj itu disebutkan ada yang diwafatkan ketika anak-anak, ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang sampai lanjut usia gitu ya. Begitulah kehidupan ini. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan. Hidup, mati, dibangkitkan. Ini di surat Al-Mu'minun. Kita beriman dengan itu. Kemudian di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Bahkan di surat Al-Anbiya di ayat yang ke-104 disebutkan, yauma natawis sama qatayis sijil lil kutub. Yauma natawis sama, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, qatayis sijil lil kutub, begitu pula kami akan mengulanginya. Kama bada'na, sebagaimana kami telah menciptakan ya yang pertama kali, awwala khalqin nu'iduh, begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, sesungguhnya itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan mengerjakannya. Bagi Allah mudah kan? Sebagaimana menciptakan permulaan kita yang tidak ada menjadi ada, maka bagi Allah mudah juga gitu untuk membangkitkan yang sudah tidak ada, yang sudah mati. Bagi Allah mudah tidak? Mudah. Bagi Allah mudah. Maka kita disuruh banyak tafakur tuh setiap hari loh Bu, Pak ya. Makanya doa ketika akan tidur dan bangun tidur itu luar biasa. Kalau kita punya iman yang kokoh, kita mau merenung gitu ya, renungkan doa itu. Kita akan tidur kan dianjurkan berdoa ya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau yang lainnya hampir semakna dengan itu. Kalimat ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, kami hidup dan kami mati. Ini kalau kita tidur itu kan kita nggak tahu apa akan bangun lagi atau tidak, betul tidak? Itu harusnya kita banyak tafakur itu. Ini kita pas tidur itu, makanya Nabi yang mulia menyampaikan adab-adab tidur. Punya wudhu dulu kan ya, ada zikir-zikirnya gitu. Bahkan ada ayat kursi yang harus dibaca sunnah. Yang keutamanya kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur itu sebagai bentuk bagian dari zikir sebelum tidur gitu, doa yang dibaca, ayat yang dibaca. Dan kita mati ketika tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah. Dia matinya husnul khatimah, coba bayangkan. Tentu syarat ketentuan berlaku dong gitu ya. Jelas tidak? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mewafatkan kami. Wafat di sini artinya menidurkan kami. Karena tidur itu
saudaranya kematian. Ya kayak begitu tuh. Kita tidur, bangun lagi sama orang yang sudah mati di alam barzakh. Nanti akan dibangkitkan seperti itu. Bagi Allah mudah tidak? Mudah. Nabi yang mulia dalam sebuah hadis yang sahih beliau bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan, dihidupkan kembali sebagaimana keadaan waktu ia mati. Ya, ini kita akan dibangkitkan sebagaimana kematian kita. Saya pernah menyampaikan kalimat dari Imam Al-Munawi. Kalimat Imam Al-Munawi sudah saya sampaikan dulu. Yamutul mar'u ala ma kana asya alaihi. Seseorang itu akan dimatikan di atas kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsu ala ma mata alaihi, dan akan dibangkitkan sebagaimana matinya. Kebiasaan kita ketika hidup ini menentukan kematian kita. Ada orang yang meninggal dunia sedang sujud di masjid, dalam dakwah, sedang ruku, sedang tawaf di Masjidil Haram. Ada yang meninggalnya di medan perang, benar-benar jihad seperti di Gaza Palestina tuh. Iya kan? Nah, boleh jadi memang itulah kebiasaannya, itulah himmahnya. Dan ada juga orang yang mati ketika bermaksiat, durhaka kepada Allah. Hati-hati. Yamutul mar'u ala ma kana asya alaihi. Seseorang akan dimatikan di atas kebiasaan hidupnya. Maka biasakanlah berbuat amal yang baik-baik, berbuat amal saleh, istiqomah dengannya, agar kita kelak diwafatkan di atas amal saleh itu. Kalau bisa rahasiakan, miliki amal-amal rahasia. Tidak harus semua amal kita ditampakkan, diberitahu, tidak harus. Gak mudah saudaraku menjaga niat yang ikhlas di balik amal yang diekspos, tidak mudah. Ya, kalaupun mau jaga niatnya gitu. Apa niatnya? Tak harus bernikmat saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Harapan semoga orang terinspirasi menjadi mengikuti kita, dapat pahala kita kan? Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, orang mengikutinya dapat pahala dia. Betul tidak? Pahala. Ya. Dengan berjuang menjaga niat. Tapi kalau kita tidak ada faedahnya menceritakan buat apa, malah merusak amal kita, sembunyikan. Udah, beramal tuh cukup puaskan diri kita dengan Allah. Zaman sekarang hati-hati ya, zaman medsos, segera ingin diekspos, ingin di-share gitu ya, hati-hati. Ya kita bukan menuduh orang yang sedang nge-share kegiatannya itu ria, bukan. Ini untuk kita saja, untuk saya pribadi. Kalau nge-share itu, memposting itu apa tujuannya gitu, hati-hati. Oke. Bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan? Kondisi manusia ketika dibangkitkan, yang pertama, ada yang dibangkitkan badannya berlumuran darah, tetapi darahnya harum seperti minyak kasturi. Siapa orang yang seperti ini? Nabi menceritakan, dia adalah orang yang matinya syahid, terbunuh di jalan Allah. Dan itu puncak kemuliaan. Ya. Maka seorang mukmin harus punya niatan, harus ada dalam dirinya ingin berjuang di jalan Allah, ingin mati syahid.
Harus. Ya. Niatkan ingin berperang di jalan Allah demi tegaknya agama Allah, jihad. Harus. Nah, orang yang matinya syahid itu orang yang mati syahid, Bang. Dan ini penting keimanan kita. Ya. Orang yang mati syahid itu dia merasakan sakitnya itu seperti ya dicubit atau seperti digigit semut. Pernah digigit semut? Benar tidak? Sakit enggak? Sakit seetik lah ini. Seetik. Ya. Mata kita mungkin melihat, ya Allah ngeri sekali ya. Kepala pisah dari badan yang dibom itu. Kayak kemarin di Gaza. Mulia mereka itu ya. Tiap saat berpeluang syahid itu. Ini kita memandang dari satu sisi gitu ya. Ya, kan tergantung kita memandang ya, betul kita. Betul tidak? Mulia tuh. Itu udah bumi yang berkah. Bumi di mana tempat mengalirnya darah para syuhada. Dari dulu. Sampai sekarang sampai menjelang kiamat nanti gitu. Itu negeri akhir zaman. Negeri yang pertama dan negeri yang terakhir itu. Orang yang mati syahid itu ketika terbunuhnya di dunia seperti digigit semut atau dicubit, itu sakitnya. Tapi ya sakit seperti itu saja. Kenapa para sahabat karena yakin dengan hadis Nabi ini mereka gak pernah takut, betul tidak? Kalau mereka ada kesempatan jihad depan yang dicari apa? Az-zuhud li'izzatil Islam wal muslimin. Kemenangan demi tegaknya untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Atau asy-syahadah, mati syahid. Kan dua-duanya baik. Makanya kenapa mereka itu di saat berjihad dahulu, saat pertempuran, walaupun jumlahnya tidak seimbang gitu ya, muslimin berapa sih gitu, tapi orang-orang musyrik, orang-orang kufar tuh banyak jumlahnya, termasuk juga logistik perang tuh pasti terbatas, sementara musuh-musuh itu canggih luar biasa. Tapi selalu dalam perang-perang besar dahulu umat Islam yang menang. Ini yang susah nih, mental ini nih, mencari mati. Bayangin, kadang mau berjuang mencari mati, kalau yang lain kan ingin hidup, betul tidak? Ini susah sekali. Gimana mental semacam ini kan luar biasa. Umat Islam punya itu, makanya sekarang dirontokkan dengan cara ajaran jihad dinarasikan buruk, ajaran yang penuh dengan radikalisme, ekstremisme, bahkan di labeli apa? Terorisme dan lain-lain gitu kan. Di alam barzakh orang yang mati syahid asal benar syahidnya, dia tidak akan ditanya, tidak ada imtihanul kubur, enggak akan ditanya. Kenapa? Kata Nabi, cukup kilatan pedang ketika dia di dunia sebagai ujian bagi dia gitu. Ya. Dia mendapatkan kenikmatan kubur, enggak lama itu. Dibangkitkan seperti ini mulianya, Pak. Darah, tapi darahnya harum seperti minyak kasturi. Di dunia kan darah itu bau apa? Bau amis. Hanyir cek orang Sunda mah, bener tuh. Tapi nanti itu berdarah tapi darahnya wangi sekali. Dan orang bisa mengenal, oh itu orang yang mati syahid. Tidak akan dihisab. Bersambut di telaga Nabi, lewat sirat dengan mudah, dan sebelum ke surga dia akan berada di pintu surga
kata Allah, ajak 70 dari keluargamu untuk masuk surga. Masya Allah. Ibu-ibu yang sudah punya anak, pernah tidak kita punya keinginan, ya Allah yang punya anak yang syahid? Pernah tidak begitu? Jangan kita takut mendengar kata syahid. Kita takut. Saya doa kepada Allah, semoga anak-anak putra putri kami syahid sebagai syuhada. Itu surah Allah caranya, betul tidak? Maka saya beri nama anak saya itu ada yang nomor 5, Hamzah Syahid Abdullah. Gak apa-apa, biar nanti dia tahu, mencari tahu kenapa abinya kasih nama itu gitu. Suruh dia nyari tahu nanti. Ya, saya berikan nama-nama para sahabat, para pahlawan. Fatimah, Aisyah, Umar, Hamzah, Khadijah, Ali. Biar mereka cari tahu kenapa orang tuanya ngasih nama-nama itu. Ada kepanjangannya Hamzah Syahid Abdullah. Karena saya amal tidak banyak, betul tidak? Ya saya ingin anak-anak saya melanjutkan perjuangan. Pertanyaan, pernah tidak kita punya tekad seperti itu? Bayangkan, ya. Dan di surganya, surga yang paling tinggi. Suka atau tidak, dunia sedang berjalan ke arah sana nanti. Akan ada perang besar. Betul? Ada perang besar. Itu nubuah Nabi. Sekarang sudah kelihatan kan? Dan mulai, sudah ada. Nggak bisa ada dunia begitu tabiatnya, jelas tidak. Yang damai, ya kita umat Islam ingin, tapi kan ada yang tidak suka dengan perdamaian, jelas tidak. Ada malhamah al-kubro, ya, perang akhir zaman itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang dibangkitkan, dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah, semua orang tahu, wah itu orang yang mulia. Kata Nabi, siapa orang yang begini? Ini orang yang matinya, ya, yang matinya itu ketika dia berihram, baik ihram untuk ibadah umrah atau ihram untuk ibadah haji. Dahulu ada sahabat Nabi di haji wada, ikut bersama Nabi haji. Dia naik unta terpental dalam keadaan ihram gitu, ihram. Dari untanya patah lehernya, meninggal dunia. Kata Nabi, jangan kamu tutup wajahnya, biarkan saja, jangan diberi minyak wangi, karena dia wafat sedang berihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia nanti akan dibangkitkan di akhirat bertalbiyah. Artinya apa, Bu, pelajarannya? Ini kondisi orang-orang yang mati dalam ketaatan, dalam ibadah, betul tidak? Zahirnya. Ya. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas mereka layak mendapatkan itu. Yang ketiga, ada yang dibangkitkan mukanya tanpa kulit dan daging. Kata Nabi, ini dalil bahwa nanti manusia ketika mati, roh akan dikembalikan ke jasad dengan wajah yang seperti ini kita mengenal di dunia. Jelas? Ya, bukan wajah yang lain. Ridwan, ya ini Ridwan. Ya, kita kan mengenal. Kok ada kalimat tanpa kulit dan daging tengkorak? Itu kan penghinaan. Maksudnya siapa? Ini orang yang suka meminta-minta, para koruptor, para maling. Nabi itu menceritakan, makanya semua dosa itu, Pak,
yang dikerjakan di dunia itu akan berdampak kepada kehidupan dunia kita. Minimal Allah cabut rasa tenang dalam hatinya. Betul tidak? Orang berbuat dosa gak akan pernah tenang, gelisah, dia takut. Kalau tidak tobat bisa menyebabkan sulh khatimah. Dosa itu dikubur bisa menyebabkan azab kubur. Dibangkitkan seperti ini bisa mendatangkan kehinaan. Nauzubillah, ujungnya apa? Neraka. Hati-hati. Semua dosa akan ada dampaknya. Yang keempat, ada orang yang dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Itu para pemakan riba. Hati-hati dengan riba. Ya. Di surat Al-Baqarah disebutkan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Yang kelima, ada yang dibangkitkan kakinya pincang sebelah, jalannya miring. Subhanallah, Nabi menceritakan. Siapa itu? Orang yang punya istri lebih dari satu, yang poligami, yang tidak adil. Hati-hati Ridwan. Jadi yang punya istri lebih dari satu nih, hati-hati ini. Kelihatan ingin seperti adil, padahal tidak adil. Hati-hati. Maka bagi yang punya istri lebih dari satu harus paham benar konsep adil dalam poligami seperti apa. Ini ancaman bukan? Ancaman peringatan, hati-hati. Yang keenam, ada orang yang berjalan dengan kaki dan ada yang berjalan telungkup di atas wajahnya. Semua kembali kepada amal-amalnya ya. Di hadis Imam Bukhari sebutkan, Nabi bersabda, setelah manusia dibangkitkan, manusia akan berjalan digiring kemana tuh? Ke padang mahsyar, ke mahsyar. Adapun mahsyar kita bedah pertemuan bulan depan dengan tema terjebak macet di padang mahsyar. Nah sekarang kita balik kebangkitan, dibangkitkan menuju mahsyar. Nabi menyampaikan, innakum mulaqullahi hufatan uratan musyatan gurlan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki alias nyeker, tidak berpakaian telanjang. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Kok ada berkata, iya itu buat orang-orang tertentu, VIP. Oh iya, para syuhada, para orang-orang yang saleh, orang-orang mujahid itu ya, para sahabat, para nabi itu beda dong. Ghurlan dan belum dihitam. Ya, hadis yang lain disebutkan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan berjalan, ada yang berkendaraan. Itu ada di surat Maryam. Ada kendaraan khusus. Waktu jaruna ala wujuhikum, dan ada yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Ada seorang sahabat ketika mendengar hadis ini dia penasaran. Waktu jarun ala wujuhikum, berjalan di atas wajah, gimana maksudnya gitu? Nih bertanya sahabat, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi yaumil qiyamah? Ya Rasul, bagaimana mungkin kok bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka dari kiamat? Maka Nabi yang mulia menyampaikan, alaihsalladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Kata Nabi, bukankah Allah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, mampu, berkuasa untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat nanti? Ya kan,
Gak mudah kan? Apa sulitnya? Akhirnya manusia berkumpul di padang mahsyar. Seperti apa kondisi mahsyar? Kita bedah pertemuan ke depan dengan tema terjebak macet di padang mahsyar. Seperti apa? Nantikan bulan depan. Semoga ada umur. Baik, kita buka dialog dengan tema Hari Kebangkitan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Kalau ada yang langsung juga boleh, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga Allah terus berkahi, amin, terima kasih. Bagaimana pendapat Ustadz tentang keadaan kita di padang mahsyar yang sulit? Ini kan nanti bulan depan pertanyaannya ya. Sabar. Serulah. Nanti tema padang mahsyar ini seru. Nah itu ya, sudah ada nih dulunya ya. Akan terjebak macet di padang mahsyar, pasti itu. Penasaran ya? Nantikan. Gambarannya, semua manusia dari yang pertama sampai yang sekarang ada sampai yang terakhir gitu. Yang tak berapa jumlah banyaknya manusia di waktu itu, kita nggak tahu ya. Lah sekarang katanya jumlah manusia sekitar 7 miliar lebih lah. Yang sekarang, belum yang sebelum kita, belum yang akan kembali hadir di hadapan kita. Kita nggak tahu. Entah berapa jumlah pastinya, betul? Kita nggak tahu. Semua akan berkumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Matahari mendekat, kata Nabi. Tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari mendekat kepada makhluk, jaraknya itu 1 mil, 1,6 kilometer. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas sangat dekat sekali. Mati dong, terbakar. Iya, kalau ada kematian mah enak, beres, selesai. Yang jadi masalah tidak akan pernah ada kematian lagi. Hamba-hamba Allah, Nabi yang mulia dulu dakwahnya itu Pak, di Mekah itu membangun SDM itu, merubah dari perangai jahiliyah menjadi muslim yang sejati itu. Di antara materi yang dominan itu materi akidah, materi ini gitu. Karena orang punya software di sini ya, dia akan menerima itu. Kita mendengar banyak orang-orang dapat hidayah, hijrah istilahnya ya. Karena takut dengan kematian, berpikir ada apa sih setelah kematian nanti, tidak puas jawaban dengan agama-agama yang sebelumnya. Di Islam dia mendapatkan jawaban, pindah agama jadi muslim. Ada yang begitu tuh. Karena semua manusia punya fitrah itu. Diciptakan ada software di sini. Tinggal dibuka saja, diaktifkan, diinstal. Diinstal saja. Ya kan? Dia punya di sini nih, instalkan saja ayat Al-Quran, dibukakan, dia akan paham sendiri, mencari itu. Betul tidak? Ini sebagai maktum semua kan? Saya juga sama. Pasti ada saatnya kita berpikir. Baik, kalau kayak saya ini udah 42 tahun usia saya, dan 40 tahun lebih itu berpikirnya udah beda gitu. Iya. Umur sih nggak tahu, tapi kan kalau sudah 40 ke atas tuh udah mau deket itu. Quran mengingatkan usia 40 tahun tuh ada. Udah nggak boleh main-main lagi. Kalau bahasa Nabi dulu udah nggak ada waktu untuk tidur lagi lah. Maksudnya tuh udah nggak ada saatnya istirahat, ya udah nggak ada. Maka Nabi di usia 40 ketika turun itu kan serius terus sampai akhir hayatnya berjuang Nabi itu. Sama. Start baru sekarang, sama rasanya start sekarang nih. Untuk punya karya besar dalam hidup, punya karya monumental sebelum mati gitu ya. Begitu. Manusia akan berkeringat nanti. Ada yang sampai kedua mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang,
sampai pundak, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ala qadri a'malihim, semua kembali kepada amal-amalnya. Begitu. Ya. Nah, maka ada kabar baik. Setiap fase itu ada kabar baiknya ya. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baik di sini Nabi menyebutkan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan satu pun melainkan naungan dari Allah. Disebutkan yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, yang ketiga laki-laki yang cinta masjid, dan seterusnya. Pastikan minimal ada satu kita di sana ya. Syukur semuanya. Ya. Lengkapnya nantikan bulan depan. Terjebak macet di padang mahsyar. Baik. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, mohon bertanya Ustaz, bolehkah kita berjihad lewat seni gambar? Saya suka gambar, tapi satu sisi ada yang melarang gambar juga. Mohon pencerahannya. Ya, tergantung menggambar apa. Seni gambar itu bagus kalau untuk dakwah, betul tidak? Sekarang kan zaman dakwah lewat media. Kalau punya keahlian gambar, coba gambar yang bernilai dakwah. Karena untuk menyentuh anak-anak muda kan dengan cara itu masuk gitu. Betul tidak? Desain-desain yang bagus, saya masuk ke sana. Ya dulu gambar-gambar manual pakai tangan, sekarang pakai komputer gitu kan, sama saja. Ya, coba bikin gambar-gambar yang menarik untuk anak muda, segmentasinya gitu, tapi pesan dakwahnya nyampe di sana. Dengan menjaga jangan sampai menggambar yang diharapkan Allah misalkan. Miliki ilmunya itu ya. Silahkan. Semua ilmu kita kalau kita arahkan ke akhirat bisa. Yang senang gambar coba buat gambar yang bagus. Tulis ayat Al-Quran, kaligrafi yang bagus, ya kan? Tentang keindahan alam, sertakan ayat Qurannya. Gambar apa gitu sertakan. Intinya dengan gambar itu kita berdakwah. Orang ingat dengan kebesaran Allah. Boleh tidak? Boleh. Ya sekarang nih kan banyak komik itu ya. Ini kesempatan bagi para yang senang dengan seni rupa, yang menggambar, installkan dakwah dalam dirinya gitu, biar kita punya peran di sana. Buat komik yang bagus ya. Buat komik yang bagus, komik para sahabat, daripada komik Harry Potter, sihir itu kan. Atau komik mula lain, Shinchan. Ada komik yang begitu tuh, apa faedahnya gitu, betul tidak? Coba antum buat misalkan komik perang Badar. Oh seneng, seru itu, kan seru kan? Seru itu. Kuasai ilmunya, berita sejarahnya dalam sirah nabawiyah, buat yang menarik dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya gitu. Top. Main di warna. Bahkan kalau antum ahli juga bikin video game. Di Jeddah itu saya punya pengalaman. Udah agak lama, sekitar tahun 2013 atau 2012 dulu. Saya kan suka bawa umroh dai ya, lintas ormas, lintas pergerakan dakwah. Sebelum Covid saya rutin bawanya Pak. Setahun itu kadang 2 kali. Di sana daurah hampir 3 minggu. Mekah, keliling semua gitu. Nah pernah di tahun 2012 kalau tidak salah saya mengunjungi Islamic Center di Jeddah. Kan dari Mekah ke Jeddah jaraknya 1,5 jam atau 2 jam lah. Saya kenal guru saya namanya Syekh Profesor Dr. Zaid Abu Maki. Sekarang beliau di Direktur Pasca Sarjana Ummul Qura Mekah. Ya, beliau dosen Usuluddin Akidah. Di Jeddah rumahnya itu, dan beliau termasuk zuriyah Nabi dari Al Hasan bin Ali Al Hasani.
Beliau bangun Islamic Center, bagus sekali, masjidnya megah. Yang jadi imam itu dulu pernah Hani Arifai sama Idris Abkar, antum cari di YouTube. Tilawahnya Hani Arifai dan Idris Abkar. Indah sekali itu. Sekarang sudah pindah ke Kuwait, ke Dubai dan Dubai. Itu bagus masjidnya. Nah di bawah itu ada tempat tahfidz anak-anak. Tetapi yang menarik kok sebab penasaran kenapa ada tempat game, tempat main ada gitu. Tempatnya game apaan? Saya penasaran kan, saya tanya. Anak lagi anak-anak Arab, anak Arab ngomong Arab, anak Arab, orang Arab ngomongnya Arab ke anak-anak. Wah seru gitu ya. Sekiranya apa? Ternyata itu softwarenya apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Wah seru tuh. Perang Qadisiyah gitu. Itu dibuat video game. Menarik tidak? Menarik. Buat yang begitu tuh, betul tidak? Edukasi cinta dengan Nabi menarik sekali. Bisa tidak? Bisa. Jadi antum punya profesi apapun bisa untuk dakwah ya. Allah lebih suat. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam beribadah? Karena saya orang yang semangat di awal tapi malas di pertengahan ke akhir. Ya. Jadi kiat agar istiqomah yang pertama apa? Yang pertama miliki ilmunya. Antum mau ibadah apa? Istiqomah dengan apa? Ingin istiqomah dengan sholat tahajud misalkan ya. Misalkan kita dalam beribadah nih pertanyaannya. Ingin istiqomah sholat tahajud. Miliki ilmunya Pak, tentang sholat tahajud. Bagaimana Nabi sholat tahajud. Baca-baca keutamanya terus keutamaan. Saya sampai detik ini suka bawa sekarang di mobil, ada di pusako sini buku yang disebut Fadilah, hadis-hadis. Ya, kalau saya berangkat umroh itu saya bawa buku keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat tahajud itu. Karena kalau kita baca suka semangat kitanya, betul tidak? Antum melihat ada saudara kita jemaah tabligh itu, jemaah tabligh yang suka khuruj itu, yang khuruj itu mereka tuh paling rajin membaca kitab hadis namanya Fadail Amal. Fadail Amal itu dibacakan keutamaan ini gitu. Orang semangat. Nah jadi ingin istiqomah dalam amal apa? Terus gali ilmunya. Pahami keutamaannya. Ya, harus. Karena orang akan tergerak ketika tahu keutamaan, betul tidak? Iya. Yang kedua apa? Yang kedua, cari lingkungan yang bisa membuat kita mudah taat. Ikut komunitas. Contoh, ada komunitas tahajud call. Dulu di Darut Tauhid saya merintis dengan kawan-kawan dulu. Udah lama sekali gitu. Sekarang menjadi pergerakan nasional namanya Tahajud Call Indonesia. Atau nasional. Tahajud Call nasional gitu. Ada pengurusnya Masya Allah. Nanti setiap jam 2 tuh di miss call. Diingatkan ada grupnya, ada pertemuannya. Saya suka ngisi juga. Bagus tidak? Bagus, diingatkan. Ingin istiqomah khatam Quran sebulan sekali, one day one juz, ikut Odoj. Ada kan? Diingatkan, kita malu tuh kalau nggak baca Quran ya. Diingatkan, di share keutamanya. Cari yang begitu tuh. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Nanti saya bikin majelis namanya Darul Iman Institute baru nih
Dulu saya bikin namanya Majelis Perindu Surga gitu ya. Bikin komunitas. Sekarang kan zaman WA, nah saya hidupkan lagi ya, nanti bisa. Tiap hari kita share minimal 3 kali itu saya buat. Itu internal yang masuk grup WA itu. Kayak quote. Kan sekarang zaman quote ya. Desainnya menarik di share. Contoh saya buat quote misalkan hari ini itu apa? Ya. Jangan mati-matian mengerjakan sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Fokus dengan amal-amal yang kebaikannya tidak hanya ketika hidup tapi sampai hari kiamat nanti. Singkat buat yang menarik. Share. Karena saya pakai voice note itu, saya punya tim, saya hanya ngerekam hanya 2 menit kadang-kadang, suara saja, share. Dibuat sama tim, dibuat teksnya itu kan, menarik untuk diakses di WhatsApp, bisa. Ikut yang seperti itu ya. Boleh tidak? Boleh. Bagus, bahkan ikuti. Itu amal soleh kita. Nah kita kan sering lalai, sering lupa. Pilih lingkungan jangan salah. Ya, ikut komunitas. Mengingatkan kita, itu akan istiqomah kita nanti. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah. Kesungguhan, tekad yang kuat. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam dengan amal tertentu, tawakal kepada Allah. Tapi yang pertama tuh miliki tekad dulu. Jelas tidak? Kalau nggak ada tekad nggak akan pernah bisa antum nih ingin bangun tahajud. Tapi nggak ada niat, nggak ada tekad sebelum tidur. Mungkin bangun jam 2 ke kamar kecil, tapi hanya pipis. Atau BAB, udah gitu tidur lagi aja. Iya kan? Tapi kalau dari awal sudah settingnya ingin bisa tahajud, kita tidur, bangun jam 2:30, jam 3, mungkin karena mau pipis. Tapi kita ingat, ya Allah kan tadi saya ingin tahajud. Ini cara engkau membangunkan. Bahwa jadi begitu, kita langsung connect tuh. Dia sudah ada niat. Subuh jam 4:30, jam 4:30, tahajud aja lah. Itu. Kalau nggak ada tekad, lewat. Anda kasih jalan. Aina dalil banyak. Di antaranya di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami benar-benar akan tunjuki mereka subulana, bukan sabil tapi subul, banyak jalan. Allah kasih jalan nanti, jelas tidak? Kasih jalan. Terakhir yang keempat, doa kepada Allah. Allahumma rizqna al-istiqamah fi ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-istiqamah ya Allah. Anugerahkan kepada kami istiqamah fi ta'atika ya rabbal alamin, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah Rabb semesta alam. Atau bebas doanya silakan. Ya. Allah alam bisawab. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, dulu saya pernah dapat informasi dari Syekh yang berasal dari Palestina bahwa tempat kembali kita nanti bertempat di Baitul Maqdis, apakah benar? Iya. Jadi ada hadis bahwasanya negeri Syam itu ardul mahsyar wal manzar. Negeri Syam ya, termasuk di dalamnya Palestina. Itu negeri yang diberkahi itu. Adalah tempat berkumpul dan berpencar. Begini maksudnya. Jadi tanda-tanda besar kiamat itu akan bermuara di negeri Syam. Ya. Dajjal keluar, perang antara Dajjal, Al-Mahdi dan Nabi Isa itu di mana? Di negeri Syam. Itu kan sudah tanda besar kiamat, udah mau dekat kiamat itu. Jelas. Dajjal dibunuh di Babulon, Palestina, negeri Syam. Ya'juj Ma'juj binasa di negeri Syam juga.
ya. Negeri Syam semuanya. Bahkan nanti ketika keluar api dari Yaman, orang tuh keluar ngumpulnya di negeri Syam. Karena nanti manusia tuh tidak banyak lagi, tinggal sedikit nanti. Ya. Karena banyak yang binasa di perang Al-Mahamah Al-Kubro kan dan lain-lain gitu ya. Itu maksudnya. Maka nanti ketika berkumpul di Syam itu kiamat terjadi, malaikat meniup sangkakala. Awal mula kehidupan juga di sana, ya, di negeri Syam. Para nabi yang diutus di negeri Syam semuanya, maka kuburan para nabi itu banyak di sana gitu. Karena saya sering ke sana, saya sering ke Palestina ya. Makam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Yakub di sana semua. Nabi Musa juga di sana, Nabi Yusha bin Nun, Syuaib di sana. Negeri para nabi itu. Al-Ardul Anbiya namanya. Dan tempat nanti berpencar ketika dibangkitkan, kan bumi hancur, diganti dengan bumi yang lain yang tidak ada bukit, tidak datar. Nah nanti pertama titik kumpul itu bertepatan di negeri Syam itu, di Baitul Maqdis itu. Jelas tidak itu maksudnya? Dengan bumi yang lain. Di surat Ibrahim disebutkan. Ya, ini ada nih dalilnya nih. Di surat apa? Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu, yaitu pada hari ketika bumi diganti, ghairul ardi, dengan bumi yang lain, wassamawat, demikian juga langit, wa barazu lillahil wahidil qahar, dan semua manusia berkumpul menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini ya kalimatnya apa? Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wassamawat. Seperti apa? Wallahu a'lam. Jelas? Cukup ya, ini yang disampaikan pada sore hari ini. Intinya kita beriman bahwa ada hari kebangkitan. Semua kita akan dibangkitkan, dan dibangkitkannya kita berbeda-beda. Semua kembali kepada amal-amal kita. Maka pastikan bahwa kita beramal dengan amalan terbaik. Semoga kebiasaan kita di atas amal soleh menghantarkan kepada matinya kita mati di atas amal soleh itu. Dan mudah-mudahan kalau kita mati di atas amal soleh, kita matinya husnul khatimah. Dan semoga orang yang matinya husnul khatimah dengan amal apapun dia akan dibangkitkan dengan kemuliaan. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.